Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julieta Mutiarani selaku magang 2 IAIN Kediri dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Baik teman-teman, tema kali ini yaitu tentang indahnya berbagi dengan sedekah, hibah, dan hadiah. Yang akan kita pelajari yaitu yang pertama ketentuan sedekah, yang kedua ketentuan hibah, dan yang ketiga ketentuan hadiah. Baik, yang pertama dulu. Yang pertama yaitu sedekah. Apa sih sedekah itu? Jadi pengertian sedekah yaitu sedekah berasal dari bahasa Arab sodaqotun yang berarti memberikan. Sedangkan menurut istilah sedekah atau sodaqoh adalah pemberian sesuatu kepada seseorang yang membutuhkan, semata-mata hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, sedekah adalah suatu pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang lain secara sukarela tanpa ditentukan jumlahnya. Juga berarti suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang sebagai kebajikan yang mengharap ridho dan pahala dari Allah semata. Selanjutnya, hukum dan dalil sedekah. Apa sih hukumnya itu? Hukumnya yaitu sunnah muakkad atau sunnah yang sangat dianjurkan. Namun pada kondisi tertentu sedekah bisa menjadi wajib. Hukum sedekah juga bisa berubah menjadi haram apabila kita mengetahui barang yang disedekahkan itu akan digunakan untuk kejahatan atau maksiat. Dalilnya yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Laisa 'alaika hudahum walakinallaha yahdi man yasha' wa ma tunfiqu min khairin falianfusikum wa ma tunfiquna illa billah billahi wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaykum wa antum la tuzlamun. Quran Surat Al-Baqarah ayat 272, yang artinya, dan kamu tidak menafkahkan melainkan karena mencari keridhaan Allah, dan sesuatu yang kamu belanjakan kelak akan disempurnakan balasannya, sedang kamu sedikit pun tidak akan dianiaya. Kemudian syarat dan rukun sedekah. Yang pertama, orang yang memberi. Syaratnya apa? Syaratnya yaitu orang yang memiliki benda itu dan berhak untuk mentasarufkan atau membelanjakan harta tersebut. Kemudian yang kedua, harus ada orang yang diberi. Syaratnya apa, Bu? Orang yang diberi itu berhak memiliki. Dengan demikian, tidak sah memberi kepada anak yang masih dalam kandungan ibunya atau memberi kepada binatang, karena keduanya tidak berhak memiliki sesuatu. Kemudian yang ketiga, akad atau ijab dan qabul. Ijab ialah pernyataan pemberian dari orang yang memberi, sedangkan qabul adalah pernyataan penerimaan dari orang yang menerima pemberian. Kemudian yang terakhir, syaratnya yaitu barang yang diberikan. Jadi itu harus ada barang yang akan disedekahkan. Kemudian selanjutnya, manfaat sedekah. Yang pertama, menumbuhkan rasa kasih sayang dan mempererat hubungan antar sesama. Yang kedua, sebagai pelindung dari musibah dan keburukan. Yang ketiga, sebagai obat dan penyembuh dari penyakit. Yang keempat, sebagai penjaga harta dari kerusakan. Yang kelima, memadamkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, menumbuhkan kasih sayang dan persaudaraan sesama muslim. Selanjutnya, melunakkan hati yang keras. Sedekah juga bisa menambah umur, mencegah wafat su'ul khotimah, menghilangkan sifat berbangga diri dan kesombongan. Kemudian menambah keberkahan harta benda,
membantu meringankan beban orang lain dan meningkatkan ekonomi masyarakat. Selanjutnya bisa sebagai naungan di hari kiamat. Kemudian materi yang kedua yaitu tentang hibah. Apa sih hibah itu? Jadi hibah berasal dari bahasa Arab hibatun yang artinya pemberian. Sedangkan menurut istilah, hibah adalah pemberian sesuatu yang dilakukan oleh seseorang ketika masih hidup kepada seseorang secara cuma-cuma tanpa mengharapkan apa-apa kecuali ridha Allah semata. Selanjutnya hukum dan dalil hibah. Hukum asalnya hibah itu mubah atau boleh. Sebagian ulama mengatakan hibah hukumnya sunnah. Dalilnya yaitu sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. An Khalid bin Adi radhiyallahu anhu anna Nabiy Shallallahu Alaihi Wasallam qala man ja'ahu min akhihi ma'rufun min ghairi israfin wala masanatin falyaqbalhu wala yarduhu fa innama huwa rizqun saqallahu ilaih. Hadis riwayat Ahmad yang artinya Khalid bin Adi radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang diberi oleh saudaranya kebaikan dengan tidak berlebih-lebihan dan tidak dia minta, hendaklah diterima atau jangan ditolak. Sesungguhnya yang demikian itu pemberian yang diberikan Allah kepadanya. Jadi hibah itu dimakruhkan apabila tujuannya adalah riya atau ingin dilihat orang, ingin dipuji-puji, atau bisa untuk berbangga diri. Kemudian syarat dan rukun hibah. Yang pertama, orang yang memberi hibah. Syaratnya apa? Yang pertama, berhak dan cakap dalam membelanjakan harta, yakni balik dan berakal. Kemudian dilakukan atas dasar kemauan sendiri, bukan karena paksaan dari pihak lain. Kemudian dibenarkan melakukan tindakan hukum. Syarat yang kedua yaitu orang yang menerima hibah. Syaratnya harus ada ketika akad hibah dilakukan. Kemudian syarat yang ketiga yaitu ada barang yang dihibahkan. Syaratnya apa? Milik pemberi hibah. Terus barang sudah ada ketika akad hibah berlangsung. Memiliki nilai atau harga berupa barang yang boleh dimiliki menurut agama, telah dipisahkan dari harta milik si pemberi hibah tadi. Kemudian barang bisa dipindahkan status kepemilikannya dari tangan pemberi hibah kepada penerima hibah. Syarat yang terakhir yaitu akad atau ijab dan qabul. Boleh nggak sih mengambil kembali hibah? Kan kita sudah hibah kepada orang lain, boleh nggak sih kita ambil lagi? Jadi sebagian besar ulama berpendapat bahwa mencabut hibah itu hukumnya haram, kecuali hibah dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya. Hibah dapat dicabut karena beberapa sebab antara lain. Yang pertama, hibahnya orang tua terhadap anaknya, karena orang tua melihat bahwa mencabut itu demi menjaga kemaslahatan anaknya. Kemudian yang kedua, bila dirasakan ada unsur ketidakadilan di antara anak-anaknya. Kemudian bila dengan adanya hibah itu ada hal yang dapat menimbulkan iri hati dan fitnah dari pihak lain. Kemudian macam-macam hibah. Ada dua, hibah barang dan hibah manfaat. Hibah barang adalah memberikan harta atau barang kepada pihak lain yang mencakup materi dan nilai manfaat harta atau barang tersebut, yang pemberiannya tanpa ada imbalan apapun. Contohnya menghibahkan rumah, sawah, mobil, sepeda motor, baju, spray, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, hibah manfaat, yaitu memberikan harta atau benda kepada pihak lain untuk dimanfaatkan, namun materi harta atau barang itu tetap menjadi milik si pemberi hibah. Dengan kata lain itu, penerima hibah hanya memiliki hak untuk menggunakan saja.
Kemudian yang ketiga yaitu hadiah. Apa sih hadiah itu? Tentunya sudah tidak asing lagi ya. Hadiah adalah pemberian sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk memuliakan atau memberikan penghargaan atas suatu prestasi yang diraih. Hukum dan dalil hadiah. Jadi hukum memberi hadiah adalah sunnah. Diperintahkan untuk menerima hadiah apabila tidak ada yang syubhat atau haram sesuai hadis. Ujibud da'iya wala taruddul hadiyata wala tudribul muslimin, yang artinya penuhilah panggilan orang yang mengundangmu, janganlah engkau menolak hadiah dan jangan pula memukul orang Islam. Hadis riwayat Muslim. Kemudian syarat dan rukun hadiah. Yang pertama yaitu orang yang memberi hadiah. Syaratnya orang yang memiliki benda itu dan yang berhak mentasarrufkannya atau memanfaatkannya. Kemudian yang kedua, orang yang diberi hadiah. Syaratnya orang yang berhak memiliki. Yang ketiga, adanya akad atau ijab dan qabul. Kemudian yang terakhir, adanya barang yang diberikan. Syaratnya barangnya dapat dijual. Kemudian manfaat hadiah. Yang pertama, menumbuhkan rasa saling mencintai dan menghormati antar sesama. Yang kedua, mendorong seseorang untuk menepati janji. Kemudian yang ketiga, mendidik seseorang untuk menepati janji. Yang keempat, menghindarkan diri dari sifat iri dan dengki. Kemudian yang kelima, menumbuhkan motivasi agar terus berupaya meraih prestasi. Kemudian yang terakhir, senantiasa berbesar hati melihat keberhasilan yang diraih oleh orang lain. Terima kasih teman-teman, semoga ilmunya bermanfaat dan barokah. Amin. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum